Terima kasih tim PW yang sudah membawa kita dalam hadirat Tuhan. Shalom semuanya. Apa kabar? Puji Tuhan sehat semua. Amin. Baik Bapak Ibu, hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang kebaikan dan menjadi baik dan menjadi berkat. Amin. Rindu menjadi berkat lebih lagi ya. Kita akan belajar dengan tema saling menolong dan saya akan kasih judul dengan tangan yang terulur. Ya, tangan yang terulur. Semua punya tangan, amin? Kasih karunia kita masih punya tangan ya. Dengan tangan kita bisa menolong banyak orang, membawa orang dalam kebaikan. Banyak nanti kita bahas dalam Galatia pasal 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Mungkin kita baca 2 ayat terlebih dahulu. Galatia 6 ayat 1 sampai 2 saja dulu ya. Oke. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar. Dalam roh lemah lembut sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu jangan kena pencobaan. Ayat kedua mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Amin. 2 dasar firman Tuhan ini, ayat yang tadi kita baca menjadi dasar dalam kehidupan kita. Untuk kita bisa menjadi, tadi dikatakan bahwa demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Apa itu hukum Tuhan? Kasihilah Tuhan Allahmu secara perintah utama ya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Kemudian dengan segenap akal budi dan dengan segenap kekuatan kita. Dan yang kedua adalah kasihilah sesamamu manusia apa Bapak Ibu? Seperti dirimu sendiri. Artinya kenapa kita mesti menjadi orang yang menjadi berkat, yang harus memenuhi hukum Kristus? Karena tadi mengasihi Allah, bentuk dari kasih Allah dengan mengaplikasikannya di dalam kehidupan kita kepada sesamamu manusia. Tapi jangan lupa harus terus yang jadi standar adalah diri sendiri. Kenapa? Kalau kita belum berubah atau belum bertobat misalnya di luar Tuhan. Yang menjadi dasar dalam menolong sebenarnya bukan karena Tuhan. Dan itu akan terbatas sekali lagi. Kalau dasarnya bukan tadi hukum Kristus itu akan sangat terbatas. Terbatasnya apa? Dalam kehidupan kita kadang ada yang bilang gini, aduh capek deh udah nolongin orang. Betul apa betul? Capek deh, kurang apa coba? Kita sudah menolong, kita sudah berbuat baik ya. Tapi mungkin hasilnya kita tidak terima dalam hidup kita ya. Tapi sebagai anak Tuhan kita mau belajar. Nah dasar dalam kemanusiaan, dasar dalam menolong orang secara umum orang yang gak percaya Tuhan Yesus juga mereka diajarkan baik kok ya. Jadi artinya orang yang punya dasar kemanusiaan ya, kecuali dia sudah rusak karena gambar diri rusak atau ada kepahitan dan sebagainya. Ada orang-orang yang akhirnya jadi jahat. Tapi bukan berarti orang yang dipenjara tidak punya hati nurani Bapak Ibu. Betul apa betul? Ya, saya punya rekan yang memang ya ada masalah. Sebenarnya dia nggak salah, akhirnya masuk dalam penjara ya beberapa bulan di sana sambil mengalami proses ya pengadilan. Karena dia difitnah begitu. Ternyata apa Bapak Ibu dari kesaksian dia waktu kami sharing begitu. Istrinya cerita begini, tahu enggak ya suaminya tetap menjaga kebenaran ya. Dia tetap baik, dia mengaku bahwa dia Kristen. Dan dia tahu bahwa di situ kesaksiannya ada banyak orang baik. Kenapa? Karena bisa saling merasa sehati gitu kira-kira. Tapi lepas dari itu keluar dari sana akhirnya selesai dan divonis tidak bersalah. Teman saya bilang dari rekan-rekan itu yang gak kenal Tuhan mereka juga baik. Kenapa? Karena manusia pada dasarnya baik secara kemanusiaan. Manusia punya hati nurani itu yang mendasari setiap orang yang
nggak pakai firman Tuhan juga mereka bisa baik. Kayak kita suka bilang, kok bisa ya mereka lebih baik daripada orang yang percaya. Katanya udah kenal Tuhan. Karena secara seluruhnya hati nurani itu ada. Ya, rusaknya karena apa? Karena dosa. Nah, dasar kemanusiaan, orang berbuat baik karena kemanusiaannya bisa menumbuhkan empati, menumbuhkan kepedulian, ya. Misalnya ada masalah di tempat A, ya, orang berbondong-bondong berbuat baik. Aku mau nyumbang ini, aku mau nyumbang tenaga, aku mau nyumbang harta dan sebagainya. Ada kepedulian. Dan ini harus diasah. Kalau nggak diasah, ya akhirnya jadi cuek, jadi apatis, jadi nggak mau merasakan orang kebutuhan atau merasakan kepedulian sama orang lain. Yang ketiga, membuat dunia lebih baik. Meskipun gak mudah ya Bapak Ibu ya. Kondisi Indonesia saat ini rasanya secara ekonomi ya, kemudian kita harus benar-benar hidup benar di hadapan Tuhan juga. Kenapa? Hikmat Allah yang memimpin kita. Makanya kita harus benar-benar Bapak Ibu hidup urus diri. Kalau gak ngurus diri diambil negara. Jadi Bapak Ibu harus urus diri, kalau enggak diambil negara loh. Gaya just kidding, enggak ada sampai ke situ ya. Oke. Tapi orang yang melakukan kebaikan secara dasar kemanusiaan puas batinnya. Seneng ya. Ya, ini lepas dari iman Kristen, kalau kita memberikan hati nurani kita, mungkin dulu enggak kenal Tuhan nih, ngasih orang, jadi berkat di sana, rasanya bisa berbagi, rasanya puas. Tapi kita akan lihat lain lagi ya, berdasarkan firman Allah. Kalau dasar kemanusiaan ya tadi, makanya orang kok bisa ya makin baik. Karena ada kepuasan batin waktu kita melakukan itu. Ya, nah kalau bicara dasar kemanusiaan saya ambil Mother Teresa. Beliau adalah orang yang luar biasa yang bicara tentang kemanusiaan, kebaikan ya. Meskipun dia melakukannya di negaranya, tapi apa yang dilakukan itu berdampak ke seluruh dunia, bahkan menjadi contoh dari sebuah kebaikan. Dia bilang begini, we can help everyone but everyone can help someone. Jadi kita tidak bisa nih nolong semua orang, tapi minimal kita bisa menolong seseorang. Mother Teresa bilang begitu ya. Kenapa? Dari kebaikan kita itu akan menular dan menular. Dia bilang begitu ya. Jadi dasar kemanusiaan memang secara kemanusiaan Allah memang sudah taruhkan hati nurani itu dalam hidup kita. Berbuat baik. Nah, dasar lain adalah secara pribadi. Kenapa sih kamu berbuat baik? Mungkin kita tanya, nih ada ya semua pakai kaos-kaos Bikom. Ya, kita sharing di kelompok. Kenapa kamu berbuat baik? Kalau dasar pribadi biasanya kenapa alasannya? Pernah ditolong. Ya dia baik sama saya, ya saya baliklah baik. Dia peduli sama saya, ya saya pedulilah. Ya, kemudian yang kedua dasar pribadi ketika kita baik adalah membangun hubungan. Kenapa? Kalau kita baik temennya banyak, gak dimusuhin katanya gitu ya. Nah itu dasar pribadi, salah nggak? Nggak salah juga, ini sesuatu yang bagus juga. Tapi lebih dalam lagi kita akan belajar dari prinsip firman Tuhan. Kalau kemanusiaan tadi bisa terjadi atau secara pribadi bisa kita akhirnya sakit hati gak mau nolong lagi. Udahlah, saya udah terbatas, udah kurang apa saya nolongnya. Ya, akan ada banyak alasan untuk kita stop berhenti berbuat baik. Udahlah, saya mau urus keluarga saya aja. Gak peduli orang lain. Ya, tapi kalau kita punya prinsip firman dan kita belajar dari firman Tuhan, itu akan membuat kasih kita yang berbeda, yang istimewa. Oke. Dasar rohani Galatia 6 ayat 2 tadi berbicara, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Artinya kenapa Bapak Ibu? Kenapa kita melakukan kebaikan? Karena dasarnya adalah kasih Kristus. Di dalam Yohanes pasal 15 ayat 12. Inilah perintahku, yaitu
supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Bapak Ibu Saudara, Yesus Kristus sudah mati di kayu salib untuk setiap kita. Prinsipnya adalah kenapa kita saling mengasihi, karena aku tadi ayatnya ya, aku telah mengasihi kamu. Saya teringat ada ilustrasi atau Tuhan sudah berikan, ada seorang bapak yang membuka tangannya lebar ketika anak bungsunya pergi menghabiskan hartanya, berfoya-foya, dia akhirnya jadi orang upahan dan sampai makan makanan ampas babi. Dan dia bilang gini, aduh di rumah bapakku itu enak banget, mau ngapa-ngapain enak. Ya, terus akhirnya dia merasa dia juga salah sama bapaknya dan dia bertobat dan dia balik ke bapaknya. Apa yang dilakukan si bapak? Bapaknya lihat, bapaknya selalu menanti. Dia nggak tahu kapan waktu anaknya pulang, tapi dia bilang, di sana anakku, itu anakku, mau rusak, mau kotor, mau berubah bentuk. Seorang tua itu pasti tahu, betul Bapak Ibu? Loh kok nggak ada suara? Bapak Ibu sadar nggak anaknya itu kalau pas pulang dari sekolah misalnya udah tidak berbentuk lagi wajah. Maksudnya tidak berbentuk tuh udah kusut ya. Atau bisret-sret gitu ya. Duh dek kok kamu hitam sekali sekarang misalnya ya. Aduh kotor dalam arti nggak itu ya. Tapi udah berapa hari kan pasti orang tua akan sangat mengenal bentukan anaknya gitu ya. Bapak ini juga sama Bapak Ibu. Dia menerima anak bungsu meskipun dah rusak bau ya. Maksudnya bukan rusak mukanya. Penampilannya sudah tidak seperti biasanya, tidak terawat. Tapi Bapak itu tahu itu anaknya. Dan apa yang terjadi? Dia buka lebar, dia rangkul anak itu, dia terima itu. Artinya apa Bapak Ibu? Yang menjadi dasar ketika kita berbuat baik. Dasar yang menjadi kita melakukan kebaikan untuk orang lain adalah kasih. Kasih siapa? Kasih Kristus. Seperti tadi, Bapa yang menerima kita apa adanya. Begitu pula kita melayani orang lain dengan berbagai bentuk pelayanan, berbagai bentuk model orang di dalam kehidupan kita. Dia bilang, supaya kamu saling mengasihi. Yang jadi dasar bukan kemanusiaan kita, bukan karena saya sudah pernah ditolong, bukan. Tapi karena kasih Kristus di dalam kehidupan kita yang menjadi dasar kita harus mengasihi orang lain. Kita wajib melakukan kasih itu di dalam kehidupan kita. Sama seperti Kristus menerima kita. Mari kita belajar menerima orang lain apa adanya. Siapa yang sudah sempurna di sini? Termasuk saya. Saya punya kelemahan. Semua punya kelebihan. Kita punya kelemahan, punya kelebihan. Kita tidak bisa bilang, saya temenannya yang udah pelayanan puluhan tahun. Enggak. Ya, karena kita semuanya sama. Punya kelebihan, kelemahan. Tapi yang kita pun sama adalah kita sama-sama berproses di dalam pertumbuhan iman menuju kepada kesempurnaan. Semua kita punya kelemahan, tapi yang menjadi dasar dalam pelayanan kita menjadi berkat, menolong, mengasihi adalah kasih Kristus. Amin. Satu kali saya lihat podcast begitu ya Bapak Ibu. Ada seorang tokoh, kalau saya sebutin masih tahu ya. Nah tokoh ini di luar kekristenan. Dia bilang begini, waktu diwawancarai, Pak gimana menurut Bapak tentang orang Kristen katanya ya. Dia bilang, orang Kristen tuh luar biasa. Orang Kristen itu minoritas betul di Indonesia ya begitu kira-kira ya. Tapi apa yang terjadi meskipun orang Kristen teraniaya, kadang ada hal-hal yang tidak menyenangkan bagi saudara-saudara kita yang Kristen. Apalagi kemarin ya kita mendengar ada beberapa masalah di negara kita, sedih rasanya. Bahkan ada yang trauma ya Bapak Ibu, anak kecil trauma sebegitu rupa. Ya, tapi dia bilang begini, tapi yang hebat dari orang Kristen adalah kenapa mereka bisa bertahan dan terus bertambah. Apa Bapak Ibu yang membuat berubah, yang bertahan? Adalah
kasih. Kalau kalian gak punya kasih, katanya, pasti deh udah ribut, udah berantem. Betul gak Bapak Ibu? Kita kalau ditampar pipi kanan, kasih apa? Benar. Atau kita kasih kaki kanan? Ya, firman Tuhan bicara begitu. Orang yang bilang kalau kita ya nampar pipi kanan, kita kasih pipi kiri. Tapi awas ya, saya akan kasih kaki kanan dan kaki kiri. Enggak ya. Artinya apa? Ternyata kasih, love itu adalah bentuk yang memancarkan dari sisi kekristenan kita terhadap orang percaya, orang lain ya, selain orang percaya. Kenapa? Itulah yang menjadi kekuatan kita. Orang yang gak kenal Tuhan aja lihat kok. Kok bisa ya, kalian tuh gak boleh ini, gak boleh itu. Tapi tetap doa nangis-nangis, tetap bisa beribadah dengan sukacita dan sebagainya. Karena ada kasih. Bisa berdampingan lagi, bisa memaafkan. Karena apa? Kasih. Jadi artinya Bapak Ibu yang pertama, dasar di dalam kita bisa melayani, menjadi berkat, mengasihi, bertolong-tolongan adalah kasih Kristus. Makanya kalau sekarang lagi kesel, ada orang yang datang sama kita, kita bete ya. Mungkin kita lagi mulai turun tuh ya. Kita udah mulai jauh dari Tuhan. Kita mulai lupa baca firman Tuhan. Kita enggak lagi hubungan intim sama Tuhan. Itu celah membuat kita akhirnya enggak bisa jadi berkat. Hati kita udah rasa enggak nyaman ya. Pukulan atau misalnya perkataan dan sebagainya muncul dalam hidup kita. Yang pertama yang menjadi dasar dalam kehidupan kita. Menjadi berkat, menolong orang lain adalah kasih Kristus. Bapak Ibu kalau lihat sampai hari ini semuanya kasih karunia Tuhan bukan? Betul? Sehingga kita gak boleh sombong ketika kita ngapain kamu bukan bagian saya. Bapak Ibu mari kita terus punya hubungan intim dengan Allah. Sehingga kita bisa mengasihi manusia dengan baik. Ya. Selanjutnya adalah kasih Kristus inilah yang mendasari di dalam tadi yang pertama. Mendasari kehidupan kita. Yang kedua dalam Galatia pasal yang pertama tadi. Pasal 6 ayat yang pertama dikatakan apa tadi? Saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka apa Bapak Ibu? Kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar. Sampai situ dulu ya. Yang kedua, yang mendasarkan kita untuk bertolong-tolong, melayani, mengasihi adalah kasih Kristus. Yang kedua adalah kedewasaan rohani. Semua kita sudah bertumbuh dalam Tuhan, amin. Tapi setiap kita pasti ada yang berbeda. Ada yang baru kenal Tuhan, ada yang sudah lama, ada yang punya hubungan dekat dengan Tuhan, ada yang on off ya dalam kehidupan kita. Di sini mah enggak sih, wajah-wajah kemuliaan semua ini ya. Amin. Ya, kita harus tadi, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar. Poinnya begini, orang yang sudah percaya wajib terus bertumbuh supaya kita bisa membimbing orang dalam kebenaran. Membimbing bahasa aslinya adalah katartizo atau memulihkan. Katartizo ini dipakai pada waktu penjala ikan dalam Matius ya. Nah itu sama, kata yang sama, menjala ya, menjaring ya, kira-kira begitu. Dan di Korintus juga sama, tapi artinya lebih kepada pembentukan watak. Jadi Bapak Ibu di dalam gereja, dalam persekutuan, ya dalam bikom, itu adalah bagaimana supaya kita makin dewasa rohani. Bukan berarti kalau saya sudah hamba Tuhan, saya udah khotbah, saya udah melayani, oh maaf saya dengan Anda beda level. Enggak, semua kita sama untuk saling membangun dalam kebenaran. Artinya apa? Saya bisa gak belajar dari orang yang mungkin lebih sederhana, mungkin gak sekolah Alkitab. Bisa sekali. Saya banyak belajar dari
hamba-hamba Tuhan yang luar biasa hatinya. Dia gak sekolah Alkitab, tapi semangat melayani Tuhan. Dia selalu bilang, Pi, jangan lihat manusia ya, ingat ya. Dan itu terus ada dalam hati saya. Saya dulu punya ibu dapur ya, dulu bukan di Bandung. Waktu saya masih pelayanan di tempat lain. Jadi kalau masak ada ibu dapurnya khusus gitu. Ibu ini sederhana, beliau udah almarhum ya. Tapi saya salut dengan doanya. Dia selalu waktu itu saya masih kuliah, awal selesai sampai awal selesai. Dia bilang, kamu ya ibu doain buat kamu sukses. Aduh makasih Bu, makasih. Dia selalu kalau datang, saya habis pelayanan nih saya kasih makanan yang enak. Makanannya enak sekali Bapak Ibu. Tapi saya lihat imannya yang luar biasa. Dia kalau doa indah sekali. Bukan bahasanya tapi hatinya tuh lembut sampai kami merasakan sekali. Tangannya yang baik, yang merangkul. Dia selalu ajak anak-anak kalau lagi sedih. Bahasanya bahasa ngapak ya. Kon kenapa? Lagi kenapa gitu ya. Kalau saya orang Tegal Bapak Ibu ya. Jadi kon kenapa? Orang apa kayak kue gitu ya. Sedikit itu bahasa roh itu. Ya, dengan bahasanya yang sederhana saya sangat diberkati. Bahkan ketika dia meninggal, kami yang dari berbagai kota kami datang, kami beberapa datang. Saya nggak bisa datang waktu itu, tapi kami bisa telepon sama keluarganya. Sangat diberkati sekali. Jadi Bapak Ibu, membimbing orang dalam kebenaran itu adalah tugas kita. Untuk apa? Untuk saling tadi. Orang yang lemah apa? Membantu orang salah ya. Orang yang kuat membantu orang yang lemah. Orang yang lemah jangan merasa nggak bisa, saya nggak mau. Jangan, nggak apa-apa kok. Tolong dong saya, bantu doa dong saya. Nggak apa-apa, nggak masalah kok. Karena apa? Karena tadi membimbing dalam kebenaran. Katartizo, memulihkan. Artinya ketika kita melayani, membimbing orang, supaya itu sama-sama kita bertumbuh di dalam Kristus. Amin. Semangat Bikom. Jangan kasih kendor. Kenapa? Di sana tempatnya untuk kita sharing, membimbing dalam kebenaran. Katartizo. Orang yang lemah berkata, tolong doain saya sedang dalam masalah. Tolong bantu saya, enggak apa-apa. Ya, jangan berasa kita jadi sendiri. Harusnya ngerti dong. Susah kalau orang harus ngerti kita terus ya. Belajar untuk kita mengucapkan. Kita bisa terbuka di Bikom ya. Itu poin yang baik yang kita bisa pelajari. Jadi yang kedua adalah membimbing dalam kebenaran. Supaya apa? Kita makin dewasa rohani. Jadi ketika kita melayani, kita dilayani gantian. Diberkati untuk memberkati. Dilayani untuk melayani dong ya. Artinya kita harus terus bertumbuh dewasa di dalam Kristus. Nah, ayat lanjutannya, kalimat dari ayat pertama tadi dikatakan membimbing orang tadi ya. Harus ke jalan yang benar dalam roh yang lemah lembut sambil menjaga dirimu supaya kamu jangan kena pencobaan. Artinya kita juga harus hati-hati juga menjaga diri kita, menjaga hati kita. Gimana cara membimbingnya supaya orang atau kita sama-sama dewasa rohani? Dengan roh yang lemah lembut. Apa itu lemah lembut? Bukan lemah gemulai Bapak Ibu. Bukan ya. Tapi kebesaran hati, sabar, pengendalian diri. Tujuannya untuk apa? Pertobatan dan pertumbuhan rohani. Artinya ketika kita melayani orang, membantu, bertolong-tolonglah. Itu poinnya adalah supaya menjadi pertobatan dan bertumbuh. Dengan roh yang lemah lembut. Harus coba bilang sabarnya sambil senyum. 1, 2, 3, Siapa senyum? Aduh ada yang belum yang senyum. Sabar. Susah ngelayanin. Udah bolak-balik didoain. Gak berubah-berubah. Hai para PKS masih sabar?
Coba sekali lagi, harus sambil senyum, sambil senyum. Sabar. Makanya ada di dalam Galatia pasal yang kelima sebelum 6 itu bicara tentang apa? Buah-buah roh. Jangan sampai kita dipimpin oleh daging tapi harus dipimpin oleh roh. Pada waktu kita bertolong-tolong melayani harus dipimpin oleh roh. Supaya apa? Supaya kita bisa kuat. Tadi kan menjaga diri. Kalau kita nggak sabar, nggak pakai roh lemah lembut, bawaannya apa? Emosi. Emang cuman kamu aja yang punya masalah? Saya juga punya masalah. Ya. Kesel kita ya lama-lama ya. Akhirnya membesar, membludak ya, duar. Ya, mari kita dengan roh lemah lembut, sabar, harus mengendalikan diri. Ditelepon tiap malam. Ibu doain. Udah doa. Besoknya telepon gak kira-kira jam 11 malam, jam 12 malam lagi. Kamu nih kenapa sih? Ya, harus sabar, harus bisa mengendalikan diri dalam kedewasaan rohani. Tujuan kita lihat bahwa tujuan orang tersebut ketika kita melayani adanya pertobatan dan perubahan hidupnya. Nah, yang selanjutnya, yang pertama tadi bicara tentang pondasi kita adalah kasih Kristus supaya kita melayani dengan dewasa dan orang itu juga menjadi dewasa rohani. Ada yang lain dalam Galatia 6 itu bicara juga tentang tabur tuai. Galatia 6 ayat 7b atau dari ayat 7 ya. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga akan dituainya. Oke 89 ya. 8 aja. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Apa artinya Bapak Ibu? Artinya dalam kehidupan kita, dasarnya kita mengasihi Tuhan, dasarnya kita bisa melayani karena kasih Kristus, bisa membuat kita dewasa dan mendewasakan orang. Ada hadiahnya, ada hukum tabur tuai, tapi poinnya di sana adalah menaburnya harus dalam roh. Saya akan hubungkan dengan buah-buah roh itu ada dalam hidup kita. Apa? Tabur kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan dan penguasaan diri. Waktu kita menabur kasih, percayalah akan menuai kasih. Kita menabur sukacita, bukan berarti kita jadi beyang kerok. Apa sih kalau orang Sunda tuh bilangnya borok kokok ya. Maaf ya kalau saya salah ya. Ya itulah kira-kira. Ya, di mana ada orang itu pasti ada perpecahan. Tapi kita mau tabur buah roh tadi, kasih, sukacita, tabur damai sejahtera, tabur kesabaran, tabur kebaikan. Apalagi? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Kita menabur kesetiaan. Apalagi? Kelemah lembutan, mengendalikan diri. Percaya itu akan dituai dalam kehidupan kita. Amin. Mungkin kita tidak merasakan hari ini, tapi kita percaya pas kita nabur kebaikan, belum tentu langsung dapat kebaikan. Bisa beberapa hari kemudian kita ditolong orang tiba-tiba. Kita nggak pernah tahu Bapak Ibu, yang penting tabur aja, tabur. Bisa orang tua, keluarga kita mendapatkan tuaian dari apa yang kita tabur ya. Mari kita menabur dalam roh. Yang terakhir adalah bagaimana caranya. Kapan kita menabur? Kapan kita melakukan kebaikan yang menjadi pondasi dalam hidup kita. Galatia 9 ayat 9 sampai 10. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai. Jika kita tidak menjadi lemah, jangan lemah.
terus bergantung sama Tuhan, pasti ada tuaiannya. Ya, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kapan saja, di mana saja, dengan siapa saja. Saya suka dengan 3 saja itu tadi. Kepada semua orang, terutama kepada kawan-kawan seiman. Kalau ada pertengkaran di antara orang-orang seiman, cepat diberesin. Jangan sampai kita akhirnya menuainya nggak baik. Kita nggak selesai-selesai, marah akhirnya sama Tuhan. Mari cepat selesaikan itu dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena dasarnya kasih Kristus. Karena dasarnya kasih Kristus. Tuhan bilang ampuni supaya engkau bisa lepas dari hal tersebut. Jadi kapan kita melakukannya? Kapan saja, di mana saja, dengan siapa saja. Kalau kita masih kuat, diberi kesempatan, mari kita menjadi orang-orang yang berbuat baik. Kita nggak tahu hal yang kecil bagi kita, mungkin itu doa buat orang lain. Ya, ataupun sebaliknya, orang berbuat baik sama kita, padahal itu doa kita. Wah, kita bisa terima kasih Bapak Ibu. Mari kita lakukan di setiap kita. Saya akan akhiri, ada 2 hal nanti setelah ini video ya. Ada akronim yang membuat kita gampang mengingatnya. Peduli. P. P-nya adalah peka terhadap kebutuhan orang lain. Mari kita peka, lihat kanan kiri, jangan cuek. Akhir zaman ciri-cirinya adalah berkurangnya kasih, orang gak peduli. Jangan ada orang jatuh, kita langsung videoin dulu. Ya kan sekarang begitu ya. Atau ada kecelakaan, kita kepo dulu. Kenapa? Terus kita merasa happy kalau kita pertama kali yang mendapatkan informasi itu. Ya, jangan sampai kepeduliannya tergantikan dengan media sosial Bapak Ibu. Ya udah kalau nggak terlihat di media sosial nggak apa-apa. Yang penting kita terlihat, kita bisa jadi berkat buat orang tersebut. Ingat ketika ada orang Samaria yang baik hati. Orang-orang yang hebat itu pada jalan aja tuh. Ada orang yang dirampok, tapi orang yang baik hati. Orang yang nggak kenal Tuhan, tapi dia baik. Mari orang yang percaya Kristus harus lebih tinggi, ya harus punya kepekaan. Peduli terhadap kebutuhan orang lain. Kadang kita hanya bisa nanya aja, itu orang seneng banget. Kamu gimana? Sehat? Ya nggak apa-apa. Kita peduli sama dia. Ya, kamu sehat? Itu orang aja nyes di hati. Gimana kabarnya baik? Mama gimana? Udah dengar lagi operasi, habis operasi gimana? Itu orang seneng banget. Ya, jangan basa-basi busuk ya Bapak Ibu ya. Basa-basinya jangan diambil ya. Yang benar kita nanyanya ya. Benar-benar peka. Empati dalam mendengar dan memahami. Jangan kita cepat-cepat overthinking. Kenapa lagi dia datang ya? Pasti minjem duit lagi deh. Belajar mendengar, belajar memahami. Dengar dulu ceritanya, pahami. Dan kita bisa bantu kalau itu kebutuhannya. Sekali lagi, kebutuhan, bukan keinginan. Kalau keinginan, ya tadi dasarnya apa? Dewasa. Ya, kita bisa kasih masukan, kan itu bukan sesuatu yang urgent. Udahlah, atau misalnya untuk biar kelihatan hedon ya. Jangan, kita sebagai anak Tuhan bla bla bla. Kan tadi udah dikasih supaya kita dewasa, kita membangun ya. Kalau kebutuhan ya boleh kita bisa bantu. Tapi kalau keinginan kita bisa arahkan. D-nya doakan setiap orang yang kita tolong, kita bawa dalam doa. Jadi Bapak Ibu saya ajarkan juga untuk kita, kalau kita kan suka ya tolong dong bantu doa si ini begitu begini. Bapak Ibu benar doakan apa enggak? Harus ya, saya suka dengan voice note. Kalau ada orang datang WA, saya selalu langsung voice note, Tuhan Yesus bla 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 bla. Kalau nulis lama kan ya. Ya gitu ya. Jadi benar-benar kita doakan orang yang memang minta tolong sama kita. Tolong doain dong gitu ya. L adalah layani sesuai kemampuan. Kalau tadi kebutuhan ya sesuaikan dengan kemampuan kita.
Kalau kita sendiri sedang dalam kondisi kita juga lagi masalah dengan keuangan atau waktu kita yang terbatas, ya kita bilang saja ya, atau kita bisa refer kepada orang yang lebih cocok. Misal begini, ada orang datang kepada kita, oh aku dengar nih di gereja ada diakonia misalnya. Kita bisa sambungkan, itu kan cara membantu ya, meskipun mungkin bukan dari diri kita yang keluar ya, atau kita bisa kasih perhatian, yang penting sesuai dengan kemampuan kita ya. Jangan diada-adain gitu. Nanti kalau enggak ribut jadi masalah. Jadi dan harus bicara dengan pasangan. Ingatkan mereka akan pengharapan dalam Kristus. Membantu orang, ingat poinnya adalah kasih sama kedewasaan. Artinya membantu mereka bukan bergantung sama kita. Ingat ya Bapak Ibu. Tapi harus mereka pimpin, bimbing sampai mereka punya pengharapan dan iman yang kuatnya kepada Tuhan. Jangan dikit-dikit sama kita lagi, dikit-dikit sama kita. Perlu ditegur, bisa enggak? Bisa. Karena bicara dari kedua tadi, kedewasaan, membimbing dalam kebenaran. Artinya ingatkan akan pengharapan dalam Kristus, bahwa saya hanya alat. Kalau ada berkat ya saya kasih, kalau enggak ya saya enggak bisa, saya bentuk hanya untuk doa. Jadi bukan membuat mereka akhirnya bergantung sama kita. Itu juga tidak mendewasakan rohani. Jadi artinya perlunya peduli. Mari kita baca yang merahnya saja ya. Peduli, P, E, D, U, L, I. Yes, kita akan lihat sedikit video, silakan Timul Map. Oke, dia pura-pura buta ya, supaya menolong orang yang tidak peduli jadi peduli seperti dirinya. Bapak Ibu, kadang hal kecil ya di dalam hidup kita, hanya sekedar tadi ambilin balon, hanya sekedar ambil brosur. Saya kadang ambil brosur loh Bapak Ibu ya, kalau ada orang-orang gitu. Buat saya gini merasa, dia itu udah capek gitu-gitu nggak ada ya ditolak-tolak. Saya ambil padahal ya nanti dikasih di mana juga ya. Karena kadang kasihan gitu ya. Nah, tapi kebaikan-kebaikan kita biarlah terlihat oleh banyak orang karena kasih Kristus ada di dalam hidup kita. Kita jadi dasarnya adalah kasih Kristus. Poinnya tujuannya adalah supaya kita makin dewasa
dan menjadi orang lebih dewasa di dalam pelayanan kita. Amin. Mari kita bangkit berdiri bersama. Saya undang tim praise and worship. Kita nyanyikan pujian yang refrennya yang segala yang kumiliki. Oke, thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Mari siang hari ini kita renungkan kebenaran firman Tuhan. Apa sih yang kita mau banggakan dalam hidup kita? Supaya kita nggak menjadi sombong. Supaya kita juga tidak menjadi angkuh dan kita menjadi cuek dalam hidup kita. Semua yang menjadi dasar adalah kehidupan kita adalah Kristus Yesus. Ketika kita membantu dasarnya Kristus. Kalau dasarnya adalah pribadi kita akan menjadi sombong. Itu dia hebat karena aku. Dia bisa karena saya nih. Tapi kita hari ini kita mau belajar. Dasar kehidupan kita dalam melayani, membantu, menolong orang lain adalah Kristus. Kita mau nyanyikan referen, segala yang kumiliki, semuanya berasal daripadamu.